Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Pastiman Laia. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Cakrawala yang saya sapa di dalam kasih Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami menyerahkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini. Dan biarlah Engkau memakai hamba-Mu untuk menyalurkan berkat-Mu kepada para sahabat Cakrawala. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Dasar firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini saya ambil di dalam Mazmur 142 mulai ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Firman Tuhan mengatakan demikian: doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan kepadanya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, ada yang mengatakan bahwa masalah utama kebanyakan orang di dunia ini adalah kesepian. Dan itulah yang menjadi tema perenungan kita, yaitu mengatasi kesepian. Kesepian merupakan bentuk kesedihan karena merasa berbeda dengan orang lain, merasa sendirian, tersisih, hidup terasa hampa, tidak ada yang peduli, tidak ada yang menemani, tidak dibutuhkan, dan tidak diinginkan. Hasil sebuah survei mengatakan bahwa kebanyakan orang yang datang kepada pembimbing rohaninya disebabkan karena alasan kesepian. Bahkan sekitar 70% orang bunuh diri karena kesepian. Rasa kesepian merupakan tekanan yang sangat kuat dan menyebabkan seseorang mengalami depresi. Pada tahap ini, orang bisa mencari pelampiasan dengan terjun dalam kehidupan malam, menggunakan obat-obat terlarang, misalnya alkohol, seks bebas, atau yang lebih parah,
mereka bunuh diri. Sahabat cakrawala yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, Raja Daud sendiri pernah merasakan kesepian yang hebat. Di ayat yang kelima di dalam Mazmur 142 yang baru saya baca tadi mengatakan demikian. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Saudaraku yang kekasih, rasa kesepian tidak hanya disebabkan karena seseorang tidak punya teman ataupun kenalan. Tidak sedikit orang yang mempunyai banyak teman, namun tetap merasa sendiri, merasa terisolasi, dan merasa kosong di dalam hidupnya. Apa penyebab rasa kesepian? Saudara-saudara, ada 3 bagian yang perlu kita renungkan saat ini. 3 faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi. Yang pertama adalah faktor rohani. Faktor rohani adalah hubungan yang tidak intim dengan Tuhan. Merupakan penyebab yang paling esensi bagi orang yang merasa kesepian. Ketika Anda jauh dari Tuhan, Anda sedang membuka diri terhadap serangan rasa kesepian. Mengapa, saudaraku yang kekasih? Karena di luar Tuhan Anda kehilangan pegangan yang pasti. Tidak ada dasar untuk berharap dan tidak memperoleh penghiburan. Di saat Anda jauh dari Tuhan, Anda menanggung beban hidup yang seharusnya bisa Anda tanggung bersama Tuhan. Anda mungkin bisa berjalan-jalan ke pusat keramaian atau berkumpul bersama teman dan mengadakan pesta bersama. Tetapi kesenangan dan penghiburan yang Anda peroleh dari semua ini hanyalah penghiburan semu dan sementara yang tidak memberikan solusi kepada rasa kesepian itu. Sesungguhnya di dalam hati Anda yang terdalam tersimpan kesepian yang hanya dapat diatasi ketika Anda membuka hati lebih lagi kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Rasa tenang yang sesungguhnya akan Anda dapatkan di dalam Tuhan, karena di dalam Dia kita diyakinkan akan kasih, penyertaan, pertolongan, serta janji-janjinya. Faktor yang kedua adalah faktor sosial. Hubungan yang dangkal dengan sesama, hubungan yang tidak dekat dengan sesama akan membuat Anda merasa kesepian. Anda boleh mengenal banyak orang dan mempunyai banyak teman, tetapi jika hubungan itu dangkal dan hanya sekedar mengenal, Anda tidak akan mengeluarkan perasaan dan emosi yang paling dalam terhadap mereka. Mengeluarkan perasaan yang terdalam kepada orang yang Anda kenal tidak hanya menolong Anda untuk mengatasi rasa kesepian, tetapi juga membuat Anda merasa dekat dengan mereka. Saudara, sahabat cakrawala yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ratu Beatrix dari Belanda berkata bahwa meskipun seorang ratu
selalu dikelilingi banyak orang, tetapi ia seringkali kesepian. Ia menjelaskan bahwa kesepian bukan semata-mata karena ada tidaknya orang di sekeliling Anda, tetapi baik tidaknya dan dekat tidaknya hubungan Anda dengan mereka. Hubungan persahabatan yang renggang karena sudah kehilangan kemurnian bisa menyebabkan seseorang merasa kesepian. Ini terutama terjadi di dunia kerja dan lingkungan kantor, di mana terdapat persaingan, kecurigaan, sikut-sikutan, dan ketidaktulusan karena setiap orang ingin menjadi yang utama. Akibatnya masing-masing menjaga jarak dan membangun tembok satu dengan yang lain. Seperti peristiwa yang terjadi sekarang yang melanda negeri kita. Kita harus menjaga jarak karena COVID-19. Nah, saudara-saudara sekalian, akibat masing-masing menjaga jarak itu ada penyebabnya, yaitu hubungan yang tidak harmonis antara suami istri. Suami istri yang tidak mempunyai hubungan yang harmonis bisa juga merasakan kesepian. Ini merupakan peringatan bagi pasangan suami istri untuk senantiasa membangun hubungan yang dekat satu sama lain. Pasangan haruslah menjadi orang yang paling dekat dan bukan orang lain. Suami maupun istri yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari pasangannya akan mengalami rasa depresi. Kemudian ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Orang yang ditinggal mati pasangan atau orang yang ia kasihi, entahkah itu anak, entahkah itu orang tua, saudara, sahabat, sudah tentu pernah merasakan kesepian. Kesepian ini dikarenakan harus menjalani hari-hari yang berbeda dari biasanya, di mana tidak ada lagi orang yang dekat dengan dia dan memahami dirinya. Faktor yang ketiga adalah faktor psikologi. Saya ulangin sekali lagi, faktor yang ketiga adalah faktor psikologi. Ada beberapa pengalaman buruk dalam berinteraksi dengan sesama yang menyebabkan seseorang merasa kesepian. Misalnya penolakan, diremehkan, dan perasaan bersalah. Seseorang yang sering ditolak dan diremehkan akan merasa tidak berharga, tidak diinginkan. Perasaan ini akan membuatnya kesepian, mengalami depresi, dan bisa melakukan tindakan yang fatal seperti bunuh diri. Sekalipun berada di tengah puluhan maupun ratusan orang, namun jika ia ditolak dan tidak disukai, maka orang tersebut akan merasa kesepian. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan agar kita saling menerima satu sama lain. Rasul Paulus berkata pada jemaat di Roma, dalam Alkitab Roma pasal 15 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Faktor psikologi merupakan yang paling tersulit untuk dipulihkan. Butuh proses yang cukup lama dan pelayanan rohani secara khusus untuk menyembuhkan
luka jiwa yang menyebabkan seseorang kesepian. Saudaraku yang kekasih, beberapa tokoh Alkitab pernah merasakan penolakan yang kemungkinan besar juga menyebabkan mereka merasa kesepian. Musa ditolak oleh orang Ibrani, bangsanya sendiri, ketika ia hendak melerai dua orang yang berkelahi. Itu saudara bisa baca dalam Keluaran 2 ayat yang ke-13. Kemudian Yeremia memberitahukan pesan Tuhan kepada umat Israel, namun mereka menolaknya. Saudara baca dalam Yeremia 7 ayat yang ke-24. Kemudian Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita ketika Ia ada di dalam dunia. Ia datang kepada umat kepunyaannya, namun mereka juga menolaknya. Saudara baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-11. Namun saudara-saudara, kematangan rohani dan emosional memampukan mereka mengatasi rasa kesepian yang disebabkan karena penolakan itu. Nah, saudara-saudara, di pertemuan berikutnya saya akan berbicara kiat-kiat mengatasi rasa kesepian ini. Dan kiranya dengan 3 faktor yang telah saya sampaikan pada saat ini kepada sahabat cakrawala akan mengingatkan kita bahwa betapa besar dampak dari rasa kesepian itu. Tetapi ketika kematangan rohani kita, kematangan emosional kita dapat memampukan kita untuk mengatasi rasa kesepian yang disebabkan karena penolakan tersebut. Kiranya Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, Juru Selamat dunia itu, akan dapat memampukan kita dengan pimpinan Roh-Nya yang kudus mengatasi rasa kesepian itu. Saudara, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah di sorga, karena segala kebaikan dan cinta kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami melalui perenungan firman Tuhan. Hamba berdoa untuk sahabat-sahabat cakrawala yang mungkin sedang mengatasi rasa kesepian. Ya Tuhan, hadirlah Engkau di dalam hidup mereka. Engkau tolong mereka untuk bisa mengatasi itu bersama dengan Tuhan. Mungkin mereka sedang alami kesepian karena faktor rohani. Mungkin sedang mengalami faktor sosial atau sedang mengalami faktor psikologi. Ya Tuhan, jamah mereka dengan cinta kasih-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkatilah radio cakrawala kami. Berkatilah semua para staf, para penyiar, dan biarlah melalui sahabat cakrawala, melalui radio cakrawala ini, nama Tuhan saja dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Buluh yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.